Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan antara sang kreator kombinasi gila, Daniel Dubov, atau yang biasa disebut Mikhail Tal modern, melawan Ian Nepomniachtchi pada event Levitov Chess Week Rapid 2023 di Amsterdam, Belanda. Saat itu, Daniel Dubov berhasil memenangkan permainan dengan berbagai pengorbanan yang mirip Mikhail Tal pada masanya. Daniel Dubov menggunakan buah putih, sedangkan Ian Nepomniachtchi menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Daniel Dubov memulai langkah dengan pion ke D4, menguasai pusat. Dibalas kuda ke F6, kuda ke F3, pion ke D5. Keduanya mengambil ruang di pusat. Gajah ke G5, menekan kuda. Kuda pindah ke E4, menghindari tekanan gajah sekaligus menekan balik gajah. Gajah mundur ke H4. Dilanjut pion maju ke H5, memulai serangan dari sayap raja. Pion ke H3, menguasai petak G4. Benteng ke G8, mempersiapkan pion untuk maju ke depan. Kuda ke D2, menawarkan pertukaran. Pion ke G5, mengancam gajah. Kuda pukul kuda. Pion memukul gajah. Kuda mundur ke C3. Pion ke E6, memperkuat struktur pion. Pion ke E4, menawarkan pertukaran. Gajah berkembang ke H6. Kuda ke E5, menekan pion lemah di petak F7. Menteri ke G5, menekan 2 kali pion G2, sehingga mencegah gajah putih untuk berkembang. Pion pukul pion. Raja pindah ke F8, mengantisipasi tempo skak dari gajah. Gajah tetap berkembang ke C4, sengaja memberikan pion untuk lawan. Pion ke F6, mengancam kuda. Sekarang, saatnya kamu pause video ini dan temukan langkah gila apa yang akan dimainkan oleh Daniel Dubov dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah pion memukul pion, mengorbankan kuda untuk dipukul pion. Sebagai langkah terbaik, pion harus menerima pengorbanan kuda. Karena, jika tidak, hitam akan kehilangan 2 pion tanpa kompensasi apapun. Dengan mengorbankan kuda, jalur serangan ke raja menjadi terbuka. Sehingga, menteri ke F3, skak. Raja ke G7. Menteri ke F7, skak. Raja ke H8. Pion maju ke E7. Dilanjut gajah ke E6, mengorbankan gajah, tempo mengancam menteri. Tujuan sebenarnya dari pengorbanan ini supaya benteng hitam cepat terhubung. Menteri pukul gajah. Kuda berkembang ke C6, mengancam pion sekaligus menghubungkan kedua benteng. Kuda ke E4, mengancam menteri. Menteri pindah ke G7. Kuda ke F6, mengancam benteng. Menteri pukul pion, juga mengancam benteng. Gajah ke D5, mengancam menteri. Menteri pukul benteng. Gajah memukul kembali. Benteng ke G1, skak. Raja ke E2. Kuda pukul pion, skak. Di waktu yang sama, juga mengancam menteri. Raja pindah ke D3. Kuda pukul menteri. Dan, setelah benteng memukul benteng, Ian Nepomniachtchi menyerah. Karena, jika dilanjut, hitam sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan pion putih akan segera promosi. Hal itu menyebabkan hitam kalah perwira. Misalnya kita coba. Kuda ke G7, mencegah pion promosi. Dipukul saja dengan benteng. Raja memukul kembali. Pion promosi menteri. Benteng pukul menteri. Dipukul kembali dengan kuda. Dengan keunggulan 1 perwira, Daniel Dubov pasti bisa memenangkan permainan dengan mudah. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Daniel Dubov berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 99,6% dan menemukan 1 langkah brilian. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tekan like jika kamu suka dengan video ini. Bagikan kepada teman terbaikmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru tentang catur dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.